Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersyukur pagi ini kerana kita dapat beribadah dalam talian ataupun melalui video. Kerana kita tahu bahawa dalam beberapa minggu yang lalu kita telah mengadakan kebaktian dalam talian dan kita tahu Tuhan terus menyertai kita dimanapun kita berada dan dimanapun kita membuatkan aktiviti kita masing-masing. Kita percaya Tuhan akan terus menyertai. Dan pada pagi ini saya percaya dimanapun kita duduk atau di rumah ataupun bertugas, bekerja, Tuhan akan terus menyertai kita. Dan begitu juga harapan kita untuk setiap Bapa Ibu, dan kita tahu Tuhan akan terus memberkati dalam apapun usaha kita. Dan juga untuk makluman kita, pagi ini ataupun hari ini adalah sambutan untuk Hari Bapa Sedunia. Dan dengan ini juga kita berpeluang untuk menyambut ataupun merayakan Hari Bapa kita masing-masing. Dan oleh itu, anak-anak, adakah kita sudah sedia apa-apa untuk bapa kita? Ataupun adakah sedia hadiah? Kalau tidak sempat sedia, itu tidak apa. Yang penting sila ucapkan selamat Hari Bapa kepada bapa kita masing-masing. Dan dengan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa untuk semua bapa dimanapun bapa-bapa berada pada saat ini. Dan doa kita dan harapan kita supaya bapa-bapa tetap sehat dan juga tetap kuat dalam iman kepercayaan. Dan itulah harapan kita. Dan karena itu kita tahu bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Dan pada pagi ini juga kita akan mengangkatkan puji-pujian, penyembahan kita untuk memuliakan nama Bapa kita di surga, bahkan juga mendengar daripada firman Tuhan. Dan untuk meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kerana kami berkesempatan beribadah pada pagi ini dalam talian ataupun menerusi video. Kami tahu Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami dimanapun kami berada pada saat ini, baik yang duduk di rumah, yang bekerja. Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami. Kami tahu Tuhan telah memberkati setiap keluarga kami, bahkan juga setiap ahli keluarga kami. Kami terus mendoakan juga kiranya ada saudara-saudari yang dalam keadaan lemah ataupun dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau akan pulihkan keadaan. Engkau akan memberi kesembuhan yang terus-menerus untuk kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau akan menyertai kami dari awal, pertengahan dan juga selesainya ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa, dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sila jaga kebersihan ataupun kesihatan diri ataupun keluarga kita masing-masing untuk kekal sehat dan untuk kekal selamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari kita sorakan Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat
Lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh Yesus, Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku sangat puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku
Saudara jemaat Tuhan yang kami kasihi, sekali lagi kita berada bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam apapun keadaan kita sekarang ini, kita mengakui bahwa memang keadaan tidak dapat dirubah. Kita percaya kita masih boleh mendengar firman Tuhan. Nah, untuk hari ini merupakan hari Bapa. Kita ucapkan selamat Hari Bapa karena hari ini merupakan hari penghargaan kepada semua Anda, bapak-bapak di dalam rumah tangga, karena telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berat dalam memimpin keluarga kita dengan penuh tanggung jawab sampai ke hari ini. Syabas, tahniah. Oleh karena Tuhan memakai setiap kita menjadi seorang bapak rumah tangga yang indah. Dengan sebab itu kita akan melihat daripada firman Tuhan yang terambil daripada kitab Mazmur 128 ayat 1 hingga ayat 6. Saya akan membaca untuk kita Mazmur 128 ayat 1 hingga ayat 6 dalam terjemahan baru. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, daripada kalimat-kalimat firman Tuhan ini, saya mengangkat satu tema dengan singkat adalah lelaki yang disebut berbahagia menurut Alkitab. Lelaki yang disebut berbahagia menurut Alkitab. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Saudara, sebenarnya semua kita merindukan rumah tangga yang bahagia, yang aman damai selama kita masih hidup di dunia ini. Itu kerinduan setiap orang. Setiap keluarga mengharapkan rumah tangganya menjadi aman, menjadi bahagia, damai sejahtera. Terlebih khusus kepada semua perempuan yang dalam rumah tangga kita. Mereka merindukan rumah tangganya menjadi sempurna dan aman. Ini kerinduan hati semua orang dalam rumah tangga. Memang ada bapak-bapak yang sungguh berkorban demi kepentingan rumah tangga, berusaha memenuhi keperluan harian hidup setiap mereka, berusaha memenuhi pendidikan anak-anak, dan melindungi istri dan anak-anaknya. Hingga ke hari ini, kita sangat menghargai usaha dan pengorbanan bapak-bapak dalam rumah tangga. Namun, kenyataannya tidaklah seperti yang kita idam-idamkan. Tetapi sebaliknya menempuh pergumulan dalam menjalani hidup sebagai rumah tangga di dunia ini. Kami ucapkan sabas kepada semua perempuan yang tetap mengharungi cabaran hidup dengan penuh bersandar kepada Tuhan. Walaupun memang ada yang baik, ada yang susah, tapi ada di antara rumah tangga yang susah karena pemimpin lelaki yang tidak dapat memimpin dengan baik. Saudara, masih juga terdapat bapak-bapak dalam rumah tangga hari ini yang tidak rohani, sehingga sulit untuk menjadi pemimpin rumah tangga dengan baik. Anak dan istri selalu menderita dan kecewa karena merasa keluarga tidak seperti yang diharapkan. Dengan sebab itu, marilah kita
selidiki apa kata Alkitab mengenai rumah tangga dan lelaki yang bergelar bapak dalam keluarganya. Lelaki yang disebut berbahagia menurut Alkitab. Saya akan sentuhkan beberapa perkara. Untuk menuju kepada kebahagiaan yang disebut bahagia ini merupakan ada syarat, ada persyaratan untuk menjadi bahagia. Yang pertama yang kita pikir di sini adalah persyaratan untuk menjadi bahagia. Dia tidak langsung menjadi bahagia dalam setiap kehidupan rumah tangga, tetapi merupakan persyaratan bagi lelaki atau bapak sebagai orang pengikut Tuhan untuk menjadi bahagia menurut Alkitab ayat 1 hingga 4. Ayat 1 dan ayat 4. Persyaratan yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Itu yang disebut oleh firman Tuhan ayat 1. Kata takut akan Tuhan ini diterjemahkan dalam beberapa terjemahan. Dikatakan takut akan Tuhan. Terjemahan baru yang kita baca dan termasuk terjemahan versi Borneo. Terjemahan yang lain diterjemahkan dengan taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu menurut Alkitab berita baik. Yang lain itu bahasa Indonesia masa kini takwa kepada Allah. Kalimat-kalimat ini membawa kita berhadapan dengan suatu keadaan di mana Tuhan pencipta kita ini adalah ciptaannya. Orang lelaki yang disebut berbahagia kalau orang itu hidup takut akan Allah. Ini bermakna dari kata-kata ini berarti takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan dalam hidupnya dan setia kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi semua kita sebagai pemimpin rumah tangga. Ini yang maksudnya takut akan Tuhan. Dalam kehidupan ini, sebagai contoh, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena banyak dari lelaki atau bapak-bapak kita yang telah berjuang untuk memimpin keluarganya hidup dan taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi itu pada jalur menuju kepada kebahagiaan. Kita sangat menghormati orang-orang yang memimpin keluarganya hidup menurut ajaran Tuhan dari awal hingga hari ini kekal dengan firman Tuhan. Anda disebut bahagia. Tetapi kita ingat juga kalau masih di antara bapak-bapak dan lelaki yang masih belum hidup sesuai dengan persyaratan firman Allah ini, sesuai dengan firman Tuhan ini, marilah kita bertobat kepada Tuhan, kembalilah ke jalan Allah, maka Anda dan saya akan disebut berbahagia. Saudara, kita sering menemui ada keluarga yang bahagia karena kehidupan rumah tangga dipimpin begitu rupa dengan rohani. Seluruh anak, istri, dan seluruhnya menjadi baik. Anda disebut berbahagia. Tetapi kami juga menemukan ada beberapa rumah tangga yang memang tidak bahagia, tidak disebut berbahagia. Kekacauan banyak masih ada di dalam rumah tangga. Hari ini firman Tuhan ini membawa kita kepada satu cara persyaratan, hiduplah takut akan Allah. Persyaratan yang kedua, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjuk. Ayat 1 dan 4 itu juga dikatakan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjuk, diterjemahkan hidup menurut jalan Tuhan, hidup menurut perintah Allah, berjalan pada perintah Allah. Dalam versi Borneo, melangkah di jalan Allah. Ini bermakna kehidupan seorang yang mau menuju kepada kebahagiaan rumah tangga ini, seorang itu harus hidup melangkah di jalan Tuhan, tidak melangkah ikut kehendak sendiri. Melangkah dengan menurut ini, menurut jalan Tuhan berarti ada jalan yang dia tempuh itu dalam kehendak Tuhan. Tidak dia sembarangan melangkah dalam kehidupannya.
Daripada perkataan-perkataan ini berarti melangkah dalam kehidupan ini haruslah menurut ajaran Allah dan tidak akan menyimpang dari kebenaran Allah. Saudara, itu keadaan-keadaan yang langkah-langkah yang perlu diambil, dipikirkan, dijalani oleh setiap lelaki atau bapak untuk menuju kebahagiaan supaya kita ini disebut berbahagia. Perkara yang kedua, kalau seorang itu memang sudah mengikut jalan Tuhan, takut akan Allah, sesuai dengan persyaratannya. Sekarang ini bagian yang kedua adalah kita melihat hasil. Hasil atau imbalan atas perjuangan menuju kebahagiaan. Seseorang yang sudah berjuang tentu ada akibat dan ada hasilnya. Ayat 2 dan 3 dikatakan sebagai hasilnya. Disebut tentang lelaki atau bapak akan menikmati hasil perjuangan kerja keras dengan hidup makmur menurut ayat 2. Suatu keadaan yang indah. Orang yang takut akan Allah yang hidup menurut jalan Tuhan itu dikatakan akan menikmati seluruh usaha dan perjuangannya. Saudara, kalau ayat 3 mengatakan istri dan anak-anak akan bersama dengan aman di dalam rumah tangga. Tidak ada yang bertaburan, tidak ada yang berpisah, tidak ada yang mengikut jalan sendiri. Ayat 3 mengatakan istri dan anak-anak bersama dengan aman. Kalau menurut ayat 6, lelaki yang takut akan Tuhan melangkah dalam ajaran Tuhan ini dikatakan akan menikmati umur panjang bersama-sama anak dan cucu dengan aman damai. Terpujilah Tuhan oleh karena persyaratan dan hasilnya akan kita lihat. Hasil yang kedua kita lihat tentang anak-anak. Ayat 3 hingga 5 dikatakan dalam ayat ini anak-anak akan tetap bersemangat, digambarkan seperti tunas yang akan memulakan kehidupannya dengan aman. Tunas itu menggambarkan sesuatu permulaan hidup yang penuh subur, yang penuh semangat. Anak-anak itu digambarkan seperti tunas yang baru. Saudara, kita melihat hasil yang ketiga. Ayat 5 dikatakan, kita simpulkan di sini, terjadi kebahagiaan dan sejahtera dimanapun kita berada. Ayat itu menyebut tentang Yerusalem. Orang yang menerima kata-kata firman Tuhan ini tinggal di Yerusalem. Ini menunjukkan terjadi kebahagiaan dan sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan adalah sumbernya berkat damai sejahtera menurut ayat 5. Dari Sion datang untuk memberkati Yerusalem. Tuhan sumber berkat. Dimanapun kita berada, kita tetap berpegang kepada sumber berkat itu. Dikatakan seterusnya akan menyaksikan kebahagiaan sepanjang hayat. Ayat 5 mengatakan seumur hidup kita akan menikmati, menyaksikan kebaikan, kebahagiaan rumah tangga sepanjang hayat kita. Dikatakan ayat 6 akan menyaksikan kebahagiaan keturunan kita, melihat anak dari anak-anak kita. Kebahagiaan itu tetap ada sebagai hasil perjuangan bagi pemimpin rumah tangga untuk mengikut Tuhan. Saudara, dalam dunia kita hari ini, keluarga yang tidak ada kebahagiaan selama mengharungi rumah tangga karena bapak dan ibu tidak takut akan Tuhan. Banyak kita menemui dan kita layani. Tidak ada yang menjamin kebahagiaan kalau orang itu tidak takut dan mengikut Tuhan. Tetapi kita sangat bersyukur karena kita juga menemukan keluarga yang taat kepada Tuhan dalam keluarganya. Apabila dia hadir, maka kita merasa Tuhan itu dekat karena melihat orang itu. Apabila kita hadir di antara orang lain, orang merasa Tuhan itu ada, menjadi berkat. Tidak kira di mana kita berada,
di tempat sendiri, di tempat orang lain, terjadi kebahagiaan, sejahtera oleh karena kita yang takut akan Tuhan. Saudara, saya simpulkan, setiap orang, setiap kita merindukan rumah tangga yang sempurna dan takut akan Tuhan, sehingga anak dan istri merasa aman dan terjamin. Itu kerinduan kita. Kalau hari ini masih ada dari antara kita keluarga yang hidup sesuai, yang belum hidup sesuai dengan firman Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Allah, supaya menjadi keluarga yang disebut berbahagia menurut firman Allah. Yang kedua, semua anak-anak dan istri dalam rumah tangga, marilah kita mendoakan bapak-bapak kita, karena mereka lah yang kita harap menjadi pemimpin yang baik. Bapak-bapak kita ini adalah manusia biasa, tidak jauh bezanya dari kita yang lain. Mereka ini perlu didoakan. Semua ahli keluarga, marilah kita menghargai pengorbanan mereka sebagai bapak kita dalam rumah tangga. Mereka sudah banyak berusaha. Mereka juga masih mengharapkan yang lebih baik lagi. Tetapi apakah daya? Hanya itulah yang mereka mampu perbuat. Sekarang kita mau berdoa bagi mereka. Itu tanggung jawab kita dalam rumah tangga. Marilah semua ibu dan anak dalam rumah tangga mendoakan bapak-bapak kita sebagai kepala keluarga kita, supaya mereka takut akan Tuhan dan memimpin keluarga kita dengan penuh kasih sayang dari Allah. Seterusnya, semua lelaki yang sebagai bapak-bapak dalam rumah tangga, firman Tuhan ini minta untuk menghormati Tuhan dalam hidupmu. Semua lelaki yang sebagai bapak dalam rumah tangga, hiduplah dalam jalan Tuhan dan nasihat selama hidupmu, maka kita akan disebut berbahagia. Semua lelaki yang sebagai bapak dalam rumah tangga, Tuhan menyebut Anda berbahagia dan diberkati karena memelihara seisi rumah tangga mengikuti jalan Tuhan dan nasihat Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita berusaha. Tuhan akan memberi kekuatan. Marilah saudara, seluruh keluarga ambil tanggung jawab. Sebagai bapak, sebagai lelaki, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah menurut dan melangkah menurut jalan Tuhan. Kita yang sebagai keluarga, istri dan anak, berdoalah untuk bapak-bapak kita. Mereka memang berusaha, tetapi mereka perlu doa dari semua kita. Saya mau membawa kita dalam doa, berdoa khusus untuk semua bapak dalam setiap keluarga kita dimanapun kita berada hari ini, supaya hidup kita taat kepada Tuhan dan hidup melangkah ikut jalan Tuhan untuk membawa rumah tangga kita menuju kebahagiaan. Dalam doa ini kita minta juga supaya seisi keluarga kita ini yang dipimpin oleh bapak dalam rumah tangga, menyokonglah bapak dan pemimpin kita dalam doa. Menghargailah apa yang mereka sudah buat selama ini. Mereka akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini kami berdoa khusus sesuai dengan firman-Mu. Tanggung jawab kami sebagai orang ciptaan-Mu mengikut Tuhan. Kami akan disebut berbahagia apabila kami hidup takut akan Allah dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjuk. Hari ini kami berdoa bagi seluruh bapak-bapak dalam rumah tangga. Tuhan, jika kami bersalah kepadamu, Tuhan akan ampuni. Tetapi mulai hari ini, Tuhan beri kekuatan hikmat bagi kami memimpin rumah tangga kami untuk hidup menurut jalan Tuhan. Kami berdoa bagi istri dan anak-anak kami, supaya mereka juga mengambil tanggung jawab untuk berdoa bagi bapak-bapak kami, menghargai pengorbanan mereka selama ini, dan ke depan ini kami tetap menyokong mereka dalam doa. Tuhan yang menolong setiap pemimpin rumah tangga sebagai bapak-bapak dalam rumah tangga.
supaya mereka menjadi orang yang berkenan kepadamu, yang disebut berbahagia karena mengikut jalan Tuhan. Jika ada di tengah kami yang belum menyerahkan hidupnya kepadamu, mari Tuhan tolong kami. Beri roh-Mu untuk membawa hati setiap orang menyerahkan seluruh hidup ini hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Dan sekali lagi, selamat Hari Bapa. Suka makan tom yum. Minum kopi, Suka makan kaki babi. babi goreng Filipin, babi kicap, dan semua masakan babi. Makanan tradisional seperti pinaram dan kelupis. pecap, campur. Lepas tu dia suka makan kasam babi dan kasam ikan. Babi, kasam ikan, dan segala yang mak saya masak. Ikan sup, kasam babi, dan sabi. Pandai buat lawak, Handsome. pandai masak. Jadi pandai memanah dan juga memancing. Buat kerja rumah, berburu dan bermain bola sepak. Terima kasih Bapak, aku saya keluar. 谢谢爸爸，父亲节快乐。 Terima kasih Daddy, ngeceku awak idi dok muruket ini. Mawa kai nemu idi dok acor taman Daddy. So we want to wish you happy Father's Day, Pa. Selamat Hari Amai, Aki Malaiko, dan setialah melayani sampai akhir hidupmu. Do Eco Taman Kuan Emung Taman. Do Eco Taman, Kuan Tamanku. Ikai mawa nemu. Happy Father's Day Papa. Terima kasih karena menjaga Mami dan anak-anak. Terima kasih ulala kuanmu Dedi. Tiga tahun kado-kado minggu apa? Terima kasih apelo, ala badah nyaga, ngemata serta ngibun kami ngau aman mentas. Love you. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of the night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I